Mr. President, with your humble, visionary, and peace-pursuing leadership, we are in the best hands. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. On behalf of the Atlantic Council, to present this year's Distinguished Global Citizen Award to President Joko Widodo of Indonesia. Pak Jokowi tidak mengendorse lagi pilihan PDIP, tiba-tiba kan arah pembicaraannya menjadi kurang enak begitu ya? Ketika Pak Harto itu kan mengalami titik-titik kejatuhan, itu kan hanya karena nepotisme yang kecil. Saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak Bapak datang ke Duga. Bapak nanti akan kaget. Nah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah, bukan? Jawa Tengah sekarang. Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Kang Simo dari Wanser TV yang mengupas tuntas politik panas dalam negeri. Kali ini tudingan terhadap Jokowi dari politik dinasti sampai Raja Jawa yang bisa mengatur segalanya ya. Politikus muda PSI menghajar politikus senior PDIP Adian Napitupulu. Tak perlu lama-lama, bagaimana Adian Napitupulu dipermalukan? Kita lihat langsung saja videonya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah, ya mungkin ini apa ya, nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa. Karena semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Dulu ketika Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar misalnya, PDIP sangat senang dan baik-baik aja. Tapi ketika ternyata Pak Jokowi tidak mengendorse lagi pilihan PDIP, tiba-tiba kan arah pembicaraannya menjadi kurang enak begitu ya? Ketika Pak Harto itu kan mengalami titik-titik kejatuhan, itu kan hanya karena nepotisme yang kecil. Misalkan ada anaknya satu dijadikan menteri, tidak sampai kemudian menjadi wakil presiden, tidak sampai kemudian ikut kontestasi di tempat-tempat pemilihan apakah itu gubernur atau kemudian kepala daerah. Tetapi kan hari ini sudah sedemikian rupa kesempatan itu terberikan. Yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo, ya, bapaknya tidak melarang, marah orang. Iya. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Faktanya adalah tingkat kepuasan ya, dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu. And someone who enjoys the trust of all parties involved. Mr. President, with your humble, visionary, and peace-pursuing leadership, we are in the best hands. Therefore, President Jokowi is not just the man of the people of Indonesia, but he is also the man who embodies the spirit of global cooperation, a catalyst for collective peace and prosperity. I'm honored, on behalf of the Atlantic Council, to present this year's Distinguished Global Citizen Award to President Joko Widodo of Indonesia, and to receive the award in his stead, His Excellency Foreign Minister Retno Marsudi. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to receive the Global Citizen Award 2022 from Atlantic Council on behalf of President Joko Widodo. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah, bukan? Jawa Tengah sekarang. Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada kata dejavu dari saya tadi adalah dejavunya itu, kalau Bang Adian itu kan dejavunya ini perubahan undang-undang. Kalau saya enggak, dejavunya ini adalah ini badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja, sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya lihat di Jawa Tengah. Di sana yang menang siapa? Prabowo Gibran. Angkanya berapa? 53. Ganjar berapa? 35 gitu loh. Jadi menurut saya hal semacam itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Mengenai soal gugatan, memang konstitusi kita, aturan main kita kan memang membuka ruang kalau ada pasal-pasal yang dianggap merugikan bisa diajukan gitu. Nah, soal undang-undang DPR kemudian udah dibuat lalu nggak bisa digugat, ya mungkin zaman dulu ketika tidak ada mekanisme judicial review, tapi sekarang memang ada mekanismenya. Dan Bu Mega kan selalu dengan, kalau nggak salah, dengan bangga itu yang mencari lokasi Mahkamah Konstitusi itu kan saya gitu loh. Sekarang kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk mengambil keputusan misalnya begitu ya, atau kemudian ada rakyat yang datang untuk mengajukan gugatan menggunakan hak pilihnya karena itu dianggap melanggar konstitusinya misalnya, ya jangan dimarahin Bang. Ini kan proses demokrasi dan ini proses hukum. Janjian saya dengan Pak Jokowi
Di situ saya udah bikin satu pernyataan bahwa keamanan di Papua wilayah itu tanggung jawab saya. Tapi Jokowi itu tidak pernah takut sama kelompok masyarakat kita, ya ini wilayah OPM. Nah ini beda sekali. Waktu itu Panglima Pak Sipurian, Pak Lenis, saya ini Panglima Papua. Kenapa Pak Lenis tidak kasih tahu saya, Pak Lenis amankan OPM yang mana? Daerah rawan masuk ini, Bapak. Ya Bapak Panglima Negara, tapi saya ini Panglima Adat Papua. Apalagi bunuh ini saya Panglima Perang. Prabowo langsung pegang saya, langsung peluk saya, langsung dipegang saya, tidak mau lepas. Setelah itu beliau kasih saya ada satu poin, tapi di belakangnya ada tulis saya ada bintang 3, baru ada Garuda. Jadi kamu jadi tentara gitu. Oh, saya kaget. Di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga. Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan. Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu. Saya ingat betul. Saya nggak mau tahu. Saya perintah pada Panglima dan Kapolri. Saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter. Karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Duga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ke Duga? Ngaku aja, pernah ke Duga? Nah, belum kan? Belum pernah, ya karena memang dari Wamena saja mau ke Duga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan, 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum, dan saya percaya. Setelah saya sampai di Duga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun di Duga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, satu orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Benar ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke, saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak kendaraan bisa lewat, mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Duga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya itu juga saya minta ke Pak Bupati, Pak Bupati, ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi
kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua.